Gereja Tuhan itu adalah keluarga kita. Ya, jangan datang ke sini karena mau beribadah. Karena saudara karena Kristen enggak, saudara ketemu keluarga di sini. Saudara bisa punya rasa aman di sini, saudara bisa tahu siapa saja yang saudara bisa sambat atau curhat atau terbuka, saudara. Karena kita keluarga dan kita bisa saling menolong. Nah, topik saya hari ini yang ditugaskan kepada saya adalah mengenai tentang goncangan, saudara. Kita bicara tentang kerajaan yang tak tergoncangkan. 1, 2, 3. Kerajaan yang tak tergoncangkan. Indonesia merdeka 81 tahun nanti, besok. Tetapi kita bukan hanya warga negara Indonesia, tapi kita warga negara kerajaan sorga. Haleluya. Siapa yang sudah menjadi warga negara kerajaan sorga? Haleluya. Saudara, kita punya kerajaan yang tak tergoncangkan. Ini penting buat kita sadari tentang identitas kita sebagai warga negara kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang kekal yang tak tergoncangkan. Sekali lagi bilang, tak tergoncangkan. Kenapa dibilang kerajaan yang tak tergoncangkan, saudara? Karena yang punya adalah Allah sendiri. Nah, saudara, Indonesia mengalami begitu banyak tantangan dan masalah, kita harus berdoa. Kenapa? Siapa yang pernah dengar bahwa katanya Agustus ini akan terjadi sesuatu yang besar katanya. Menjelang dan setelah perayaan kemerdekaan Indonesia. Satu hal yang saya percaya ketika orang-orang benar berdoa, kita mengusahakan kesejahteraan bagi kota kita dan bangsa kita. Ketika kita bersyafaat bagi kota dan bangsa kita, ketika tubuh Kristus bersatu, saya percaya Tuhan akan menyatakan sesuatu. Tuhan menyatakan berkat dan kemuliaannya. Saya sudah bilang ya saudara, kalau kita baca Alkitab, akhir dari Alkitab kita berkata bahwa Tuhan menang. Amin. Ya, Pastor Phil Pringle bilang begini, dia temanya adalah Tuhan baik, setan jahat, dan Tuhan menang akhirnya. Itu ceritanya, saudara. Kita buka sama-sama di Matius pasal 7. Kerajaan yang tak tergoncangkan. Matius pasal 7 ini adalah satu bagian dari firman Tuhan yang saya pegang di sepanjang hidup saya dan saya berhati-hati, saudara, supaya ini bisa menjadi nyata di dalam kehidupan saya. Karena ini saya tahu pasti terjadi dan sudah terjadi di hidup saya. Mungkin sudah di hidup saudara. Kita baca sama-sama Matius 7 mulai dari ayat 24 sampai ayat 27. Kita mulai dari ayat 24. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, kita mesti hati-hati saudara. Karena kalau kita tidak membangun rumah kita di atas dasar yang benar, akan berbahaya ketika terjadi badai, goncangan, hujan, banjir, saudara. Saudara, kalau kita bicara rumah, Mazmur 127 bilang begini. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia orang yang membangunnya. Saudara. Rumah ini apa? Apa rumah itu? Nanti kita akan belajar, saudara. Saya percaya rumah ini memiliki makna yang luas, bukan cuma rumah kita yang kita tinggali secara jasmani. Ini bukan bicara soal kebutuhan papan, punya tempat di mana kita tinggal, saudara. Tapi rumah itu bisa bicara kehidupan kita yang sangat luas, saudara. Saudara, kalau kita tidak sadar apa yang kita bangun, atau kita tidak sadar kita bangun di atas apa, itu sangat bahaya. Saya mau pada hari ini kita sama-sama meninjau ulang tentang rumah ini, saudara. Karena bagaimana kalau ketika mengalami goncangan? Jangan sampai sesuatu yang kita anggap selama ini kuat, kita percaya, kita bersandar, kita berpegang, kita andalkan,
kita bangga-banggakan segala hal yang bisa kita anggap, oh untung aku sudah punya pekerjaan, untung aku punya keluarga yang baik, untung aku punya teman-teman yang baik. Apa yang terjadi ketika apa yang selama ini kita anggap kokoh tiba-tiba tergoncang? Saudara. Coba saudara kita lihat di slide ini, slide berikutnya itu ada firman Tuhan, Ibrani pasal 12 kutipannya. Bisa kebaca? Bisa kebaca nggak? Kalau nggak bisa kebaca kita lihat Wahyu Ibrani 12 ayat 26. Saudara. Itu kebaca ya, nggak apa-apa terus di situ. Ibrani 12 ayat 26 dibilang, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tapi sekarang ia memberikan janji satu kali lagi. Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Akan terjadi goncangan, saudara. Dan sudah terjadi. Siapa yang sudah mengalami goncangan dalam kehidupannya? Atau setidaknya di dunia ini, saudara sedang terjadi goncangan. Goncangan apa? Banyak, saudara. Ya, hati-hati, jangan sampai ketika goncangan itu datang, kita tidak bisa bertahan. Karena Tuhan tidak menjanjikan bahwa kalau kita hidup di dunia ini, kita akan mengalami apa istilahnya kesenangan selalu. Nggak ada janjinya. Itu kalau pernah ada dengar khotbah seperti itu, sepertinya kurang lengkap pengertiannya. Saya berani ngomongnya gitu aja ya. Karena Yesus sendiri bilang di dunia ini kamu akan mengalami penderitaan. Itu Yesus yang bilang, di dunia ini kita akan mengalami penderitaan Bapak Ibu. Nah, ada banyak hal yang terlihatnya kuat. Ada banyak hal yang terlihatnya kokoh. Saudara bisa lihat, coba lihat di situ. Apa yang kira-kira saudara lihat selama ini? Ya, mungkin ekonomi saudara. Ada beberapa orang yang merasa, oh aku udah aman, penghasilanku udah 4 kali lipat UMR. Wah gile. UMR 4 kali lipatnya, jadi aman lah saudara. Ada yang bilang, oh aku sudah punya usaha, aman ya kan. Aku sudah sampai di jenjang karir tinggi, sekarang aku udah di tingkat manajer, bukan lagi di tingkat staf biasa, aku sekarang manajer, aman saudara. Harta yang engkau punya dalam waktu singkat tiba-tiba bisa pindah ke orang lain. Bisa dengan berbagai alasan, bisa karena perusahaannya bangkrut, bisa karena aset dipindahkan, bisa karena ditipu. Siapa yang pernah ketipu? Saya pernah ketipu saudara. Saya ketipu dalam waktu kurang dari 15 menit, saya tiba-tiba utang 9 juta. Gara-gara apa? Gara-gara terima telepon penipuan 9 juta, 9,5 juta saudara. Langsung depresi saya. Pernah ngalamin seperti itu saudara. Masalah kekuatan, saya mau saksikan ada orang yang merasa dirinya kuat. Saya kenal sekali orang ini. Dia merasa dirinya kuat, dia sehat, tidak ada seperti yang saya bilang. Orang seusia dia ada yang sakit gula, diabetes, sakit gula, darah tinggi, jantung, dia tuh kuat. Pergi ke kantor kemana-mana naik sepeda, pulang pergi. Ya kan? Pekerjaannya jalan kaki kemana-mana, gak pernah sakit, makan sehat, gaya hidup sehat. Tapi dalam waktu semalam terkena stroke, saudara. Dan menderita sampai belasan tahun. Lumpuh, kehilangan kemampuan bicara. Langsung drop. Itu bisa terjadi, saudara. Apalagi saudara punya gereja yang kuat, punya pelayanan yang kuat. Hati-hati saudara, ketika sesuatu terjadi, saya bukannya bilang ini terjadi di Efatah, dalam nama Yesus nggak akan terjadi. Tetapi saya pernah mengalami ketika terjadi sesuatu, mungkin ada kebijakan di dalam gereja, mungkin di pelayanan terjadi perubahan, saudara. Itu bisa membuat kita terpukul, saudara. Bisa teruji. Saya pernah mengalami, saya burn out dalam pelayanan. Saya kekeringan rohani yang parah sekali, saudara. Dan bisa jadi terjadi perubahan di dalam pekerjaan, saudara. Bisa terjadi juga relasimu tiba-tiba diputus. Banyak hal terjadi, saudara. Nah, ketika itu terjadi, krisis itu akan menunjukkan siapa kita. Saya ulangi, krisis akan menunjukkan siapa kita. Ketika hal yang kita anggap, kita andalkan, kita percaya, tiba-tiba diambil dari kita, itu menunjukkan siapa diri kita sebetulnya, saudara. Ya, ketika ekonomi berubah, ketika kebijakan berubah, saudara, itu langsung terlihat dirimu seperti apa yang sesungguhnya. Ya,
Dan saudara lihat itu di dalam slide. Ketika goncangan terjadi, sebetulnya apa yang terjadi? Terjadi penyaringan, bilang penyaringan. Terjadi penyeleksian dalam hidup kita, saudara. Hal-hal yang harusnya tidak ada, bisa jadi sengaja Tuhan izinkan krisis terjadi supaya hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu harus disingkirkan, harus dicabut, saudara. Ada beberapa yang mengalami krisis dalam keuangan, ternyata setelah ditelusuri, itu karena hasil uangnya itu adalah hasil uang yang tidak halal. Sebelum ia mengenal Kristus, dia mendapatkan kekayaannya dengan cara yang tidak berkenan, dengan menipu. Nah, hal-hal yang seperti ini perlu saudara terkadang, krisis-krisis ini. Jadi kadang-kadang krisis ini bukan karena Tuhan gak sayang, bukan. Tetapi perlu ada penyaringan, perlu ada pemurnian saudara. Supaya kita tidak menikmati hasil dari kejahatan-kejahatan di zaman kita belum bertobat. Ini memang berat sekali saudara. Saya punya beberapa teman yang mengalami ini. Dan juga ketika krisis, kepalsuan terbongkar saudara. Begitu banyak hal-hal yang kita tutupi, terbongkar ke permukaan. Tentang moral kita, tentang siapa diri kita. Gitu saudara. Dan apalagi, kebenaran menjadi nyata. Kebenaran menjadi nyata dalam arti kata, terungkaplah sebetulnya kehidupan kita itu dibangun atas dasar apa. Dan terungkap bahwa sesungguhnya kita orang seperti apa. Saudara, kita lihat gambar berikutnya. Kita bicara soal rumah tadi di Matius pasal 7. Ada 2 rumah. Yang satu dibangun di atas pasir. Yang satu di atas batu. Nah, ketika 2 rumah ini berdiri saudara, tidak terjadi apa-apa, terlihat baik-baik saja. Terlihat kokoh, terlihat kuat saudara. Gak ada bedanya sesuatu yang dibangun atas dasar yang rapuh dan sesuatu yang dibangun atas dasar yang kokoh, tidak ada bedanya. Ketika matahari bersinar, ketika cuaca baik, tidak ada bedanya saudara. Tapi ketika hujan turun, ketika banjir datang, ketika angin bertiup menerpa rumah itu, baru kelihatan sesungguhnya seperti apa rumah itu dibangun saudara. Nah, ketika rumah itu dilanda oleh banjir, badai, kelihatan bahwa struktur tidak kuat. Struktur bangunnya tidak kuat. Saudara masih ingat cerita beberapa waktu lalu ketika kita dilanda angin keras? Ada beberapa rumah-rumah yang atapnya terbang. Masih ingat saudara? Iya. Kenapa atapnya bisa terbang? Karena strukturnya nggak kuat. Saudara bangun rumah kelihatannya aja aman, tetapi sebetulnya itu gentengnya tuh tidak kuat gitu. Atap bisa terbang, tembok bisa retak, ya saudara. Tetapi ketika kita dibangun di atas dasar yang kuat saudara, apapun yang terjadi kita masih bisa bertahan. Bilang bisa bertahan. Bisa bertahan. Nah saudara, ini mumpung ketika goncangan belum terlalu besar, mari kita renovasi. Bilang ke kanan kiri, mari kita renovasi. Mumpung belum hujan, lebih baik kita renovasi sekarang. Sebelum hujan deras, genteng kalau mau diganti ya ganti. Kalau kita merasa kok kayaknya nih rumah goyang, ya rumahnya goyang. Ini saya bukan bicara rumah asli ya. Kehidupan kita kenapa kalau misalnya rekening menipis di tabungan kenapa kita berantem? Banyak yang begitu saudara, nggak usah angkat tangan ya. Ada suami istri kalau misalnya rekening sudah menipis, tiba-tiba jadi sensitif, jadi tegang gitu, jadi berantem. Padahal kalau lagi biasa aman-aman aja saudara. Kelihatan saudara. Nah kalau sudah begitu mari kita perbaiki fondasi kita saudara. Saya bukan bicara soal cari uang atau cari pekerjaan, bukan. Tapi kita merefleksi diri. Apa sih sebetulnya dasar kita saudara? Apa dasar kita? Apakah pekerjaan supaya kita aman? Apa dasar kita? Apa pasangan? Wah ada orang yang mengandalkan pasangannya saudara. Saya mau kasih tahu ya dengan jujur. Kalau saudara mengandalkan pasanganmu,
Pasti kecewa, pasti, bilang pasti. Pasti kecewa. Coba lihat suami istri, yang datang suami istri, coba saya lihat datang. Bilang sama pasanganmu, bilang, aku minta maaf kalau aku mengecewakanmu sayang. Suami istri, kalau engkau membangun pernikahanmu karena engkau fall in love, wailah. Hanya cuma karena fall in love saja, saudara. Ketika nanti pasanganmu mengecewakanmu, wah ini yang bahaya, saudara. Makanya kita nggak heran di dunia kita banyak orang nikah cerai. Kenapa? Kecewa. Hati-hati saudara sama kecewa. Apalagi yang kita andalkan. Ini ayo kita lihat nih, fondasi kita apa? Relasi, karena kamu kenal sama sosok-sosok yang penting, orang-orang penting. Apa saudara? Oke, kita lihat yuk, Ibrani pasal 12. Tadi kita udah sampai Ibrani pasal 12, yang sudah nyampe boleh kita buka lagi Ibrani pasal 12. Emang ini konteksnya tentang sesuatu yang sedikit fundamental, saudara. Kitab Ibrani itu ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang tersebar di seluruh wilayah Asia Kecil pada zaman dahulu, waktu Injil baru awal-awal diberitakan. Dan terjadi suatu istilahnya perdebatan bahwa kita tuh meskipun kita Kristen, kita tuh kayaknya ya harus kok tetap jadi Yahudi gitu, jangan pindah jadi orang Kristen blas gitu loh. Tetap mesti mempertahankan keagamaan Yahudi yang disunat, yang menaati hukum Taurat gitu. Tapi kita percaya Yesus gitu. Jadi intinya kalau saudara baca Ibrani itu lebih tentang kenyataan kebenaran perjanjian baru di dalam Kristus sebetulnya. Jadi pada saat itu penulis kitab Ibrani sedang memberikan suatu penjelasan tentang dasar keimanan. Ya, jadi saudara baca sendiri. Kalau baca Alkitab saya sarankan baca per kitab. Jangan baca cuma satu ayat tok. Kalau di hari Minggu kita cuma baca 1 ayat, 2 ayat. Tapi saya sarankan kita kalau saat teduh di rumah baca satu kitab ya. Yuk kita baca di Ibrani 12 mulai dari 22 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup. Nah ini saudara, kalau kita orang Kristen, ya perhatikan baik-baik, kalau di kita orang Kristen, perspektif Alkitab Perjanjian Baru, kalau kita bicara Israel, kalau kita bicara Yerusalem, jangan dikoneksikan ke Yerusalem jasmani sekarang, jangan. Jangan kita terjebak karena kita orang Kristen, terus kita mendukung perang Israel melawan Palestina, jangan ke sana ya, jangan ke sana. Dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang, saudara kalau kita masuk surga itu meriah saudara. Surga tuh bukannya isinya cuma orang terbang-terbang, ngawang-ngawang, pakai kecapi, ring gitu. Itu meriah, ramai, seru, seperti ke pesta. Pernah ke pesta? Kalau belum pernah nanti malam ya, tirakatan. Kumpulan yang meriah saudara. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga. Saudara namanya terdaftar di mana? Sudah terdaftar di surga belum? Hah? Ingat, kita punya 2 kewarganegaraan minimal. 1 warga negara Indonesia punya KTP. Ya. Satu lagi, warga kerajaan surga. KTP-nya apa? Ayo, bisa jawab gak? Hah? Yuk, saya bisa jawab. Bu? Iman kita kepada Yesus, saudara. Itu aja. Haleluya. Nama kita terdaftar di sorga, ya saudara. Ingat kita warga negara sorga, saudara. Mana itu tadi? Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Siapa di sini orang benar? Gak berani. Siapa orang benar sini? Saya orang benar. Coba tunjuk kiri kanan. Kamu loh orang benarnya. Nanti saudara baca di kitab Roma ya.
Saya ajar untuk jemaat kita baca Alkitab sendiri ya. Jangan tergantung sama pendeta. Baca Alkitab sendiri. Saudara baca tadi Ibrani, saudara baca Ibrani tentang landasan iman. Saudara baca kitab Roma itu tentang kebenaran kita. Kita orang yang dibenarkan karena iman. Dibilang dibenarkan karena iman. Bukan dibenarkan karena saudara beragama. Ya saya ulang. Kita dibenarkan karena iman. Iman kepada Yesus Kristus. Bukan karena kita beragama, bukan. Jadi kita dibenarkan itu bukan karena kita melakukan agama, tapi karena kita percaya Allah. Kita dibenarkan. Karena sesungguhnya tidak mungkin kita bisa menyenangkan Tuhan dengan perbuatan kita. Mungkin enggak? Nggak mungkin. Ada yang bilang, oh kita kalau masuk surga, itu tergantung amal ibadah kita. Tergantung perbuatan kita. Seperti penjahat di sebelah Yesus. Gak ngelakukan apa-apa. Beberapa menit yang lalu, saudara kalau baca Alkitab, yang terjadi begini. Itu penjahat itu sama-sama disalibkan dan menderita dengan Yesus. Sama-sama dipaku. Sama-sama dicambuk. Sama-sama pikul salib. Sama-sama ditelanjangi. Sama-sama menderita, dipermalukan. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Semua orang mengolok-olok Yesus. Raja orang Yahudi. Sampai yang disalib aja sama-sama mengolok-olok dia. Beberapa menit lalu ini orang mengolok-olok Yesus loh. Coba bayangin. Tapi tidak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba dia mendapat suatu pewahyuan. Ini saya kasih tahu, orang bisa percaya Yesus itu mujizat loh. Orang bisa percaya Yesus Tuhan itu mujizat. Tahu dari mana? Pernah lihat Tuhan Yesus? Gak pernah lihat. Kok percaya? Kok yakin? Itu pewahyuan. Artinya ada penyingkapan dari Tuhan. Petrus waktu ditanya, menurut kamu aku siapa? Kata Petrus, kamu adalah Mesias anak Allah yang hidup. Kata Yesus, berbahagialah kamu Simon bin Yunus. Karena yang menyatakan kepada kamu itu bukan orang tapi Bapa di surga. Nah itu saudara. Nah penjahat yang di sebelah Yesus itu tiba-tiba ada momen. Gitu dia dapat enlightenment, pewahyuan. Tiba-tiba dia tahu, oh ini bukan orang sembarang. Dia bilang, Yesus kalau nanti kau datang sebagai Raja ingat aku ya. Dia cuma ngomong begitu. Beberapa menit yang lalu baru saja mengolok-olok Yesus. Yesus berkata, sesungguhnya hari ini juga kamu sama-sama aku nanti di Firdaus. Wow. Belum dibaptis saudara. Belum pelayanan. Belum sempat membuktikan kalau dia sudah berubah. Kita punya banyak teman-teman yang mantan warga binaan keluar dari sini dia keluar dari rutan dia membuktikan kalau dia sudah berubah. Nah ini yang disalib belum sempat membuktikan apa-apa. Belum terbukti loh, udah masuk surga. Darah itu ternyata bisa menjerit. Ya saya pikir nih kayaknya bukan darah menjerit gitu ya. Tapi darah itu bisa mengadu kepada Tuhan. Jadi Habil dibunuh oleh Kain, Habil darahnya menjerit kepada Tuhan. Itu bahasa kiasannya seperti itu. Artinya apa? Setiap ada korban itu akan cerita, ini aku kejadiannya seperti apa, ini aku diapain ini kenapa aku ini. Jadi saudara amit-amit hati-hati, kalau saudara masuk ke dalam dosa pembunuhan, itu korban-korban pembunuhan itu, darahnya itu bisa berteriak saudara. Darah Habil berteriak, tetapi darah Kristus justru itu saudara. Darah Habil atau darah korban pembunuhan semua berteriak. Saya pernah melayani jemaat yang istrinya ditemukan meninggal setelah 5 tahun terhilang. Ditemukan sudah jadi jenazah di Sungai Cisadane. Saya layani suaminya yang malang itu saudara. Saudara, pembunuhan itu sebagian besar ketahuan. Ada yang bilang sama saya. Dosa pembunuhan itu sebagian besar pasti ketahuan. Ini firman Tuhan bilang darah itu bicara. Itu darah orang biasa loh, bicara. Apalagi darah Kristus di kayu salib. Itu bicara begitu kuat. Apalagi dia bilang, aku mati buat menebus dosa. Sebut namamu, buat dosa Didi, buat dosa Dina, buat dosa Guntur, buat dosa semua kita. Itu darah bicara, saudara. Darah Yesus itu yang membuat kita diterima jadi orang benar. Ketika kita percaya, firman Tuhan bilang, namamu terdaftar di sorga. Tuhan Yesus bilang, jangan kamu bersuka cita karena setan tunduk padamu. Jangan, gak usah. Yang bikin kamu bersuka cita hanyalah
Seharusnya ketika kamu tahu bahwa namamu terdaftar di sorga. Bilang ke kanan kiri, namamu terdaftar di sorga. Haleluya. Haleluya. Amin. Kabar baik saudara. Ayat 25. Jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput. Apalagi kita jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari sorga saudara. Ini Ibrani ditulis kepada orang-orang Yahudi maksudnya gini. Jangan kamu menolak Yesus. Jangan kau gantikan Yesus dengan apa? Agama. Atau kita kembali aja deh ke tradisi kita. Atau kita kembali aja deh ke agama kita yang sebelumnya. Itulah tadi saya bilang, saudara jangan menaruh harapanmu pada gereja. Karena di gereja juga kamu bisa kecewa. Aduh, maaf ya aku ambil ilustrasi ini. Aduh, hari ini aku gak disalamin sama Bu Dina. Kecewa. Hari ini kok Pastor Didi melengos pas aku lewat. Kecewa. Kok aku gak dijadwalin lagi ya jadi greeter? Kecewa. Kok aku gak dijak lagi ya pelayanan? Kecewa, saudara. Hati-hati saudara ya. Jangan kita kecewa lalu kita kembali ke agama yang lama. Jangan saudara. Makanya jangan taruh pengharapanmu di gereja juga saudara. Ya, ayat berikutnya. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja. Melainkan langit juga saudara. Akan terjadi goncangan. Tapi ini goncangan yang ini bukan goncangan biasa. Ini goncangan yang sampai langit juga tergoncang. Ini bicara akhir zaman saudara. Ayat 27. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Goncangan itu akan terjadi kepada segala hal. Bilang segala hal. Segala hal yang dapat digoncangkan. Kalau ini bisa digoncangkan, akan digoncangkan. Kalau ini bisa digoncangkan, akan digoncangkan saudara. Itu bisa digoncangkan. Bangunan ini bisa digoncangkan. Makanya di gempa bumi. Secara fisik. Secara rohani. Terjadi goncangan. Banyak hal akan digoncangkan, saudara. Karena ia dijadikan supaya apa? Tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ayat 28. Jadi karena kita menerima, baca sama-sama, kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. 29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan, saudara. Bilang kita ada di kerajaan yang apa? Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan Allah itu tidak tergoncangkan, saudara. Nah oke, sekarang kita baca. Lihat ke slide berikutnya. Kita datang itu bukan kepada agama, saudara. Kita datang kepada Bukit Sion, oke? Kota Allah yang hidup itu bicara tentang Yerusalem sorgawi. Itu bukan bicara Israel, jasmani. Bicara tentang kerajaan sorga yang tak tergoncangkan itu. Langit dan bumi baru, Wahyu pasal 21-22. Beribu-ribu malaikat, jemaat anak-anak sulung, Allah sang hakim. Ya, tidak ada orang yang luput dari penghakiman Tuhan. Roh orang benar, Yesus pengantara perjanjian baru yang darah pemercikannya lebih kuat bicara dari darah Habel. Nah, di kitab Ibrani ada perbandingan antara Gunung Sinai dan Bukit Sion. Saudara ingat film Prince of Egypt? Atau The Ten Commandments yang orang-orang yang generasi baby boomers nontonnya Ten Commandments. Kalau generasi milenial nontonnya The Prince of Egypt. Hah? Saudara kalau di Gunung Sinai ketika Taurat datang, apa yang terjadi? Itu api turun dari langit, ya. Ada guntur menyambar-nyambar, bukan Mas Guntur ini, tapi maksudnya kilat menyambar-nyambar, geledek, saudara. Itu manusia nggak boleh menghampiri Bukit Sion, nggak boleh menghampiri, mati. Binatang aja kalau datang mati, ya. Itu turunnya hukum Taurat. Dan yang terjadi itu bukannya kedamaian, tapi rasa takut. Dan ada jarak antara Allah dan umatnya. Tetapi kalau Bukit Sion itu bukan rasa takut lagi. Tapi ada damai sejahtera. Ada kasih karunia. Ada hubungan
Semua orang dipersilakan masuk. Amin. Kalau dulu di hukum Taurat yang boleh naik hanya Musa, saudara. Tapi di Bukit Sion semua boleh datang. Makanya kumpulan yang meriah, bilang kumpulan yang meriah. Ada perjanjian baru, bukan perjanjian lama yang gagal, tapi perjanjian baru yang mana Tuhan menaruh rohnya di dalam hatimu. Wow. Bukan lagi loh batu, tetapi hatimu ditulis oleh Tuhan. Sehingga engkau takut akan Tuhan tuh bukan karena menaati agama, tapi hatimu diubahkan. Amin. Haleluya. Keselamatan, kerajaan Allah. Saudara, yang kita datang itu bukan kepada Bukit Sinai, tapi kita datang kepada satu pribadi, yaitu Yesus. Saudara, ini memang sangat teologis, saudara. Tapi nggak apa-apa ya kita belajar teologi, saudara. Kita harus punya dasar yang benar. Bilang, punya dasar yang benar. Dasarnya itu apa, saudara? Dasarnya bukan pekerjaan, bukan identitasmu, bukan relasimu, bukan statusmu, bukan ekonomimu, bukan pasanganmu, bukan karena kamu punya titel. Dasar kita bukan apa-apa selain siapa? Yesus. Yesus adalah dasar kita. Allah berkata, satu kali lagi aku akan menggoncangkan, bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Supaya tetap tinggal apa yang tidak tergoncangkan. Apa kira-kira yang tak tergoncangkan? Uangmu akan digoncangkan Tuhan. Pernikahanmu akan digoncangkan Tuhan. Siapa yang pernikahannya pernah digoncangkan Tuhan? Saya. Pernah digoncangkan Tuhan, saudara. Jujur. Siapa yang kehidupannya pernah digoncangkan Tuhan? Saya. Siapa yang ekonominya pernah digoncangkan Tuhan? Saya. Siapa yang pelayanannya pernah digoncangkan Tuhan? Saya. Saya pernah digoncangkan Tuhan pelayanannya. Siapa yang nyaris jadi orang ateis? Saya juga, saudara. Saya pernah ngalamin banyak goncangan. Nggak tahu kalau saudara ya. Apa saudara orangnya baik-baik saja, saudara? Saya baik-baik aja kok, nggak apa-apa saya. Mungkin hanya saya yang mengalami, saudara. Pertanyaannya ketika goncangan datang, apakah saudara masih berdiri? Hah? Apakah masih berdiri? Atau hancur? Nah, mari kita lihat baik-baik, saudara. Kita kembali ke Matius pasal 7 tadi. Kita bicara soal 2 rumah. Masih ingat, saudara? Rumah itu bicara apa? Rumah itu bicara kehidupan. Rumah itu bicara pikiran dan hati. Apa yang ada di pikiranmu? Apa yang ada di dalam hatimu? Karakter dan sikap, keputusan sehari-hari, hubungan dan keluarga, pekerjaan dan pelayanan, impian dan tujuan hidup. Oh, itu saudara, rumahmu, saudara. Fondasimu seharusnya adalah firman Tuhan. Ya, kita baca di Matius pasal 7. Ayat 24. Setiap orang yang apa? Mendengar firman. Oh, bukan cuma mendengar saja, tetapi juga dan melakukannya. Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Mendengar firman dan melakukan. Bukan cuma dengar saja, saudara. Tapi dengar dan melakukan. Ia adalah orang yang mendirikan rumah di atas batu. Nah, sebaliknya, kalau yang mendirikan rumah di atas pasir adalah orang yang bodoh, yang mendengar tetapi tidak melakukan. Nah, saudara, di mata Tuhan, kebodohan dan kebijaksanaan itu bukan tentang level intelligence quotient, bukan level IQ, bukan level IQ, bukan intelektual yang diperhatikan oleh Tuhan, tetapi adalah tentang taat atau tidak. Jadi bijaksana itu adalah tentang taat atau tidak taat, saudara. Kalau tidak taat itu bodoh. Itu kalau menurut firman Tuhan. Jadi fondasinya adalah mendengar firman Tuhan dan melakukan. Yang kedua, bicara tentang Yesus Kristus. Kita nggak ada di situ. Bicara ayat, slide berikutnya. Fondasinya adalah Kristus dan firman. Ada ayatnya di situ. Fondasi yang benar adalah Kristus dan firman-Nya. 1 Korintus 3 ayat 11. Tidak ada seorang pun dapat meletakkan dasar lain selain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu apa? Yesus Kristus. Dasarmu adalah harus Tuhan sendiri. Jadi taruhlah Yesus dan firman-Nya
sebagai dasar dalam kehidupanmu.